Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syahril Ramadan Salmanur dengan NIM E1 E122 143. Baik, di sini mungkin langsung saja dalam video ini saya akan menjelaskan sedikit slide tentang perbaikan kelas array query dan kelas double ended query. Oke. Baik, mungkin di sini ada slide-nya, kita lihat sini. Oke, kita lihat dulu. Nah, di sini ada quiz. Kita lihat sini ada ini seperti apa ya? Ini call quiznya toh. Oke, terus sini ada call centernya. Sini ada optionnya ini A, B, A dan B. Oke, sini tiketnya kayak begitu ya. Oke, tunggu kita lihat. Oke, quest itu bisa disebut ekor. Nah, kita lihat. It is a close cousin of the stack. Nah, a query is a collection of objects that are inserted and revolve according to the first in, first out FIFO principle. Okay. Terus di sini the elements can be inserted at any time, but only the element that has been in the queue the longest can be next remove. Okay. Nah, example, people waiting to get one to get on and amusement park ride. Nah, phone calls being routes to out customer service center. Baik, di sini kita lihat ada pengantrian tiket, di sini ada call auction-nya, call queue-nya, terus ada call center-nya. Dan di sini mungkin kita bisa memahami antara A dan B. Oke. Antara A dan B. Oke. Nah, di sini saya ingin mengartikan dulu. Nah, di sini adalah ekor. Nah, ini adalah sepupu dekat tumpukan. Oke. Nah, antrian adalah kumpulan objek yang dimasukkan dan dikeluarkan sesuai dengan prinsip masuk pertama keluar pertama atau FIFO. Oke. Nah, elemen dapat diarsipkan kapan saja atau disisipkan ya kapan saja, namun hanya elemen yang paling lama berada dalam antrian yang dapat dihapus berikutnya. Maksudnya ini elemen yang paling lama ya yang dalam antrian yang dapat dihapus berikutnya. Oke. Nah, di sini ada contohnya examples. Nah, orang-orang menunggu untuk masuk ke taman hiburan. Oke, di sini ada orang-orang yang menunggu ke taman hiburan ya. Kita lihat sini tiket, di sini orang-orangnya. Kita hitung dulu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ya. 11. Oke, di sini ada antrian tiketnya. Sedangkan panggilan telepon dialihkan ke layanan pelanggan tengah. Oke, pelanggan tengah ya sebelum menemui ketujuan panggilan kita tersebut. Oke, kita lihat sini ada ini yang memanggil ini ya. 1 2 3 4 5. Nah, di sini mereka akan menghadapi dulu layanan pelanggan tengah gitu, lewati pelanggan tengah.
Jadi otomatis sebelum menyampaikan pesan ke langsung bicara dengan orang yang kita tuju, itu melalui pendengar dulu, karena di sini ya kita menggunakan call atau call center ya. Jadi boleh dibilang itu panggilan telepon dialihkan ke layanan pelanggan tengah. Nah, pelanggan itu yaitu orang-orang ini, yang 1 3 orang ini menjadi pelanggan tengah, yaitu call centernya. Oke, jadi mungkin bisa dipahami dengan slide yang ini. Oke, kita lanjut. Bentar. Oke. Nah, the query abstract data type. Formally, the query abstract data type defines a collection that keeps objects in a sequence where element asks and deletion are restricted to the first element in the query. Nah, an element insertion is restricted to the back of the sequence. Okay. Nah, in other words, FIFO rule is uncovered on the sequence. The query ADT supports 2 fundamental methods for a query queue. Kita sini Q and Q, the queue-nya. Oke, Q and Q, the queue-nya. Nah, add element add to the back of queue. QA. Nah, remove and return the first element from the QA queue. And errors occurs if the query is empty. Okay, is empty. Nah, langsung ke sini additional accessor methods. Nah, key phrase return as reference to the element at the front of QA queue. Without removing it. An error occurs if the QA is empty. Nah, is empty, return true if QA key does not contain any elements. Okay. Nah, elements let QA return bentar. Nah, oke. Return the number of element in QA in Python we implement this special methods. Oke. Nah, di sini artinya itu tipe data abstrak antrian. Nah, tipe data abstrak antrian. Nah, ini menjelaskan yaitu secara formal tipe data abstrak antrian itu mendefinisikan koleksi yang menjaga objek tetap berurutan. Nah, dengan ascase dan penghapusan elemen dibatasi pada elemen pertama dalam antrian ini, dan penyisipan elemen dibatasi pada bagian belakang urutan. Oke. Bentar. Oke. Dibatasi pada bagian bagian belakang bagian belakang urutan. Oke. Nah, terus dengan kata lain, aturan FIFO diterapkan pada urutan tersebut. Antrian ADT ini mendukung 2 metode dasar untuk antrian queue. Nah, di mana QA atau tambahkan elemen E ke belakang antrian queue. Nah, di mana QDQ
the queue, hapus dan kembalikan elemen pertama dari antrian queue. Terjadi kesalahan jika antrian kosong. Nah, di sini sudah bisa membedakan ya, di mana itu tambahkan elemen E ke belakang antrian queue, yaitu the NQA. Nah, sedangkan itu the the QA, the Q sama NQA itu beda ya. Kalau the Q itu hapus dan kembalikan elemen pertama dari antrian Q. Nah, maksudnya hapus dan kembalikan elemen pertama itu kita hapus ya, baru kembalikan ke elemen pertama dari antrian Q. Terjadi kesalahan jika antrian kosong. Nah, ini terjadi kesalahan jika antrian kosong. Jadi saya ulangi, terjadi kesalahan jika antrian kosong. Oke. Nah, di sini metode pengaskesan tambahan, queue freeze itu boleh bilang mengembalikan ya, referensi ke elemen di depan antrian queue. Maksudnya dia mengembalikan itu referensi ke elemen depan antrian queue. Dia proses pengembaliannya gitu, ke elemen di depan queue ya. Pokoknya di depan antrian queue pokoknya dia mengembalikan dia referensi ke elemennya. Oke, tanpa menghapusnya. Nah, ditambah lagi tanpa menghapusnya. Oke, berarti ini dia tanpa menghapusnya, menambahkan atau mengembalikan dia tapi tidak menghapusnya begitu. Tanpa menghapusnya. Nah, terjadi kesalahan jika antrian kosong. Nah, kita perlu ingat lagi, terjadi kesalahan jika antrian kosong. Berarti jika terjadi kesalahan dan antriannya kosong. Nah, begitu. Oke, berarti otomatis dia akan mengembalikannya ke tempat antrian tersebut di depan yang pertama dan tanpa menghapusnya. Oke. Nah, terus di sini mengembalikan true jika antrian queue tidak mengandung elemen apapun. Maksudnya ini dia mengembalikan ya, kalau queue is empty ini dia mengembalikan ya jika itu antrian queue tidak mengandung elemen apapun. Jika tidak mengandung elemen gitu. Kalau seandainya mengandung elemen bisa diantrikan, tapi jika tidak mengandung elemen apapun dia akan mengembalikan ke true. Oke. Nah, len queue ini dia mengembalikan jumlah elemen dari antrian queue. Ini len queue ini untuk mengembalikan jumlah elemen. Jadi kalau tidak punya elemen, otomatis dia masuk ke queue is empty. Oke, karena tidak mengandung elemen apapun. Tapi jika mengandung elemen, ini len queue ini mengembalikan jumlah elemen dari dalam antrian queue. Jadi jika tidak mengembalikan jumlah elemen, maka ini berarti mengembalikan true, karena dia tidak mengandung elemen apapun kalau queue is seperti gitu ya. Nah, terus masuk dengan Python. Oke, menggunakan Python. Kami mengimplementasikan ini dengan metode khusus, yaitu len. Metode khusus dengan. Jadi kita bisa pahami dari video ini ya. Video ini yang pertama itu mungkin NQA dengan DQ itu beda ya, karena kita sudah dijelaskan tadi. Oke. Sedangkan NQA itu tambahkan elemen, sedangkan DQ itu hapus dan kembalikan elemen gitu. Tambahkan elemen ke pertama dan kembalikan ke elemen gitu. Tambahkan elemen ke antrian ke belakang atau kembalikan elemen. Oke. Next. Nah, by convention, we assume that I newly created QA is empty. Nah, there is no a priori bound on the capacity of the QA. Okay. Nah, elements added to the QA can have a variety type. Okay. Nah, di sini artinya itu berdasarkan konvensi, kami berasumsi bahwa antrian yang baru itu dibuat kosong. Jadi tidak ada batasan a priori mengenai kapasitas antrian. Nah, elemennya ditambahkan ke antrian dapat memiliki tipe sembarang. Maksudnya elemen itu ditambahkan ke antrian dapat memiliki tipe sembarang. Karena berdasarkan konvensi kami berasumsi bahwa antrian yang baru dibuat kosong. Oke. Nah, series of QA operation and their effects on infinity empty QA. Artinya serangkaian operasi antrian
dan pengaruhnya terhadap antrian queue yang awalnya kosong. Maksudnya ini serangkaian operasi ya, tapi kan antriannya ini pengaruhnya ini terhadap antrian queue kosong gitu. Maksudnya gimana ya, kayak serangkaian operasi terus ini antrian yang operasi antrian, tapi ini pengaruhnya terhadap antrian queue yang awalnya kosong gitu. Pokoknya yang awalnya kosong gitu serangkaiannya. Oke. Sini kita bisa lihat ada operation NQ5, NQW3, line key, ada QE is empty, ada Q lagi is empty. Kita lihat sini ada Q, NQ, NQAW, freeze, NQAW, land, dan DQ. Oke, di sini operationnya. Nah, di sini ada return value-nya. Ada 2, 5, false, 3, true, dan error 7, 3, 7. Ini kosong, tidak ada ya. Nah, di sini fearless-nya 5, 5, 3, 5, 3, 3, 3, 0, 0, 0, 7, 7,9, 7,9, 7,94, 7,94, 9,4. Karena di sini apa ya, serangkaian operasi ini kan operasinya tuh serangkaian operasinya antrian dan pengaruhnya terhadap antrian key yang awalnya kosong. Maksudnya gimana ya, pengaruhnya itu karena awal antrian itu kosong gitu, yang awalnya kosong, yang awalnya ya. Oke. Aduh, bentar. Oke, baik, kita lanjut sini. Array based QA implementation. Nah, di sini mungkin kita bisa pahami implementation itu satu, use append to add element the end of the list. Nah, use pop to remove the freeze element from the list when the queuing events implementation waits. Nah, kita di sini kita perhatikan gambarnya. Ntar saya perhatikan gambarnya. Nah, artinya ini gunakan append untuk menambahkan elemen di akhir daftar. Nah, sedangkan gunakan pop untuk menghapus elemen pertama daftar saat DQW. Oke. Implementasi yang tidak efisien dengan ini, kita lihat sendiri waktu. Nah, kita lihat sini ada munculnya knowledge pop. Nah, sesuainya gimana DQW, menambahkannya gimana, terus antriannya. Ini antriannya. Oke, kita lihat di jalurnya. Next, nah implementation 2 ini some method for adding elements, replacement of pop implementation, replace the keywords entry in the array with reference the none to none. Okay, maintain an explicit variable f to store the index of the element that is controlled at the front of the QA. Okay, runtime ini, but OM space requirement for an elements. Okay, where m besar dari n ya, where m is the number of NQA operation and is the actual number of element in the QA. In other words, a QA what fewer elements while stored in a larger array. Oke, yang dimana di sini artinya itu metode yang sama untuk menambahkan elemen, terus penggantian implementasi pop. Oke. Nah, di sini
Artinya ganti apa ya? Entry yang dihapus antriannya, oke? Dalam array dengan referensi ke tidak ada, to none, tidak ada ya. Nah, sini pertahankan variabel explicit f untuk menyimpan indeks elemen yang saat ini berada di depan antrian. Nah, gitu dia. Oke, nah sini waktu berjalan runtime-nya. Nah, tanpa OM, kebutuhan ruang untuk n elemen di mana m lebih besar dari n, di mana m adalah jumlah operasi ya, jumlah operasi NKW, dan n adalah jumlah sebenarnya elemen dalam antrian. Oke. Nah, sorry. Bentar. Masih kerja sebentar. Nah, oke. Dengan kata lain, antrian dengan elemen yang lebih sedikit akan disimpan dalam array yang besar. Next. Nah, this design will have detrimental and detrimental consequences in application in which queries have relative model size but which are used for long periods of time. Now, for example, the white list for a restaurant might never have more than 30 entries at one time, but over the course of a day or a week, the overall numbers of entry will be significantly larger. Oke, nah di sini artinya apa ya? Desain ini akan mempunyai konsekuensi yang merugikan dalam aplikasi di mana antrian memiliki ukuran ya yang relatif kecil, mungkin namun digunakan untuk jangka waktu yang lama. Pokoknya dia ini konsekuensinya desainnya untuk mempunyai apa ya, merugikan, konsekuensi merugikan ya, yang merugikan dalam aplikasi di mana ini antriannya memiliki ukuran yang relatif kecil. Makanya itu namun kalau digunakan untuk jangka waktu yang lama. Jadi untuk jangka waktu yang lama ya. Kita lihat ini yang penjelasan ini. Oke, terus yang ini yang kedua. Kita lihat ini for example itu misalnya daftar tunggu restoran mungkin tidak pernah memiliki lebih dari 30 antrian sekaligus. Nah, namun dalam satu hari atau seminggu jumlah keseluruhan entry akan jauh lebih besar. Nah, seperti begitu contohnya. Oke. Nah, di sini penjelasannya lagi. Using an array circularly. Okay, we allow the front of the queue to drive reward and allow the contents of the queue to wrap around the end of underlying array. Okay. We assume that our underlying array has fixed like and is great then the actual number of elements in the queue. Okay. Nah, new elements are enqueued toward the end of the current queue, progressing from the front to index n kurang 1 and continuing at index 0 dan 1. Okay. This provides memory requirements for the implementation. Okay. Nah, artinya itu menggunakan array secara melingkar. Nah, di mana itu kita membiarkan bagian depan antrian melayang ke kanan, oke? Ke kanan. Nah, dan membiarkan isi membungkus akhir array yang mendasarinya, underlying array mendasarinya. Oke. Sini yang kedua ini artinya
kita berasumsi itu bahwa array yang mendasarinya telah diperbaiki panjang n yang lebih besar. Nah, panjang n, klik n yang lebih besar dari jumlah elemen sebenarnya dalam antrian, oke? Pokoknya dia berasumsi lah begitu. Terus ini yang ketiga ini ini artinya apa ya? Elemen baru dimasukkan ke dalam antrian menuju akhir. Oke, n akhir. Antrian saat ini dimulai dari hingga dan depan hingga indeks ny. Oke, 1 dan berlanjut pada indeks 0 lalu 1. Nah, di sini ini menyediakan kebutuhan memori untuk implementasi. Kita lihat sini contohnya begini ya, yang ada pada gambar ini ya, contohnya ini. Nah, di sini kita lihat IPython QW implementation. Nah, internal the QW class maintain the following 3 instance variables. Nah, data is in reference to a list instance, while the function capacity is an integer representing the current number of elements stored in the QA, okay, as offset to the length of the data list. Is an integer that represents the index within data of the first elements, okay, of the QA. Assumption the QA is not empty. Now we from the following execution function. Nah, di sini ada functionnya, sebentar dijelaskan ya. Nah, mutator functionnya ini kita lihat sini, length sini current QA length. Nah, check if the QA is empty. Return the element at the front of QA. Nah, to add element into the QA, okay, dan to remove element from the QA. Nah, di sini ada codingannya ya. Jadi gimana ya, kita coding aja ya. Kita coding aja. Baik, di sini. Langsung saja sini kita lihat codingannya. Coding dulu ya. Apa tadi ya? Bentar, kita lihat codingannya. Nah, ini bersambung ya codingannya. Pertama itu kita buat dulu kelas. Nah, kita buat dulu kelas array-nya. Array QW. Oke. Nah, langsung di sini kita masukkan dev-nya. Dev ya, pasti dev init sih. Dev init. Self-nya itu. Nah, kita masukkan di sini self data sama dengan on. Oke.
sama dengan lagi array QA default capacity. Oke, di sini harus kita isikan deh. Default capacity sama dengan 5. Oke, di sini kita masukkan lagi yaitu save size-nya itu sama dengan 0. Oke. Kalau frontnya itu 0 juga ya. Save front sama dengan 0. Kita coba sini. Masih belum ya. Terus kita masukkan lagi devlen-nya. Self. Apa yang salah ini? Cucumi. Kita return dulu. Save size. Save titik underscore. Oke, save size-nya. Terus kita lanjut. Save dev is empty-nya return save size-nya sama dengan 0. Oke, kita masuk lagi ke devs. Oke.
saja terus salah saya di mana ya. Bentar. Sini ada
Ini karena codingan ini kan saya belum panggil semua, panggil codingannya baik-baik. Nah, tadi sudah saya masukkan ini. Tadi saya sudah masukkannya. Sudah masukkan ini codingan, sekarang sudah di sini. Kita lanjut coding lagi. Kita lanjut coding karena masih panjang ya codingannya. Jadi kita lanjut next coding.
Ini belum bisa terang ya karena kita lihat masih error. Belum ya karena masih ada kesalahan dikit. Mana ya kesalahannya? Ini kan atau gimana ya? Belum selesai juga ini. Oke, mungkin kita langsung lanjut saja. Nah, sini kita masuk ke menambah dan apa ya, boleh bilang menambah dan menghapus elemen. Oke, sini artinya menambah dan menghapus elemen. Nah, indeks tempat elemen berikutnya ditambahkan ke antrian seperti eval, self from, self save, len, self data. Oke. Nah, setelah sini mana nih tadi? Halo. Sorry. Halo. Salam. Nah, selama di queuing, nilai pada indeks self from dikembalikan dan dihapus indeks from diperbarui ke posisi berikutnya dalam lingkaran antri. Nah, sini ada mengubah ukuran antrian, resizing the queue. Oke. Nah, ketika ukuran antrian sama dengan ukuran array yang mendasarinya, kapasitas penyimpanan daftar yang mendasarinya ini menjadi 2 kali lipat. Oke. Referensi dari daftar lama disalin ke daftar baru. Nah, saat mentransfer konten kami sengaja menyelaraskan kembali bagian depan antrian dengan indeks 0 di array baru. Oke, next. Nah, sini ada codingan. Jangan di kelas tuh. Sambil di mana? Sambil lagi di mana ini? Iya, di mananya? Nah, kita lihat di sini pendekatan yang kuat adalah dengan mengurangi array menjadi setengahnya. Nah, ukuran saat ini setiap kali jumlah elemen yang disimpan dalamnya kurang dari 1/4 kapasitasnya. Oke. Nah, di sini ada penjelasannya. Kita lihat seeking the underlying array, artinya menyusut array yang mendasarinya. Next, ini ada menganalisis implementasi antrian berbasis array. Nah, ini ada operationnya. Lihat nih. Oke. Nah, di sini ada antrian berakhir ganda yang dimana DQ diucapkan dek atau antrian berujung ganda adalah struktur data mirip antrian yang mendukung penyisipan dan penghapusan di bagian depan dan belakang antrian. Nah, terus tipe data abstrak DQ lebih umum dibandingkan tipe data stack dan tipe data abstrak antrian ADT. Oke. Example astonishing IQ to maintain mileage, artinya contoh sebuah restoran menggunakan antrian untuk mempertahankan daftar tunggu. Nah, kadang-kadang orang pertama mungkin dikeluarkan dari antrian hanya untuk mengetahui bahwa meja tidak tersedia.
Biasanya pihak restoran akan memasukkan kembali orang tersebut pada posisi pertama dalam antrian. Okay. It may also be that a customer at the end of the queue might grow impatient and leave the restaurant. Artinya mungkin juga pelanggan yang berada di ujung antrian menjadi tidak sabar dan meninggalkan restoran. Next. Nah, sini ada tipe data abstrak DQI. Kita lihat sini DQI ADT didefinisikan sehingga DQD ini mungkin mendukung metode berikut. Nah, ini ada metode-metodenya. Ini ada tambahkan elemen E di belakang DQED, tambahkan elemen E ke depan DQD. Ya, begitu. Kita baca saja ini langsung. Kita baca ini. Oke. Nah, di sini lagi penjelasannya. Selain itu, DQADT akan mencakup pengakses berikut. Dan sini mengembalikan, tapi jangan menghapus. Nah, elemen pertama dari DQD, kesalahan terjadi jika DQ tersebut kosong. Nah, ini ada ada semua ya. Artinya mengembalikan tapi jangan menghapus. Terus mengembalikan true jika DQD tidak mengandung elemen apapun, dan mengembalikan jumlah elemen dalam DQD. Oke. Dengan Python. Sorry. Nah, di sini langsung ada menerapkan DQ dengan array melingkar. Pertahankan 3 variabel instan yang sama, data side dan front. Bentar. Nah, di sini bagikan belakang antriannya. Terus ada di sini memerlukan pengulangan indeks secara circular. Oke, di sini ada operationnya. Data file-nya 0005237060 false dan 6. Nah, di sini ada arrays of operation and their effect on internally empty DQD of integers. Nah, serangkaian operasi dan dampaknya pada DQD bilangan bulat yang awalnya kosong. Next, di sini ada performance-nya, di sini ada codingannya ya. Nah, kelas DQD ini didokumentasikan secara formal untuk menjamin operasi waktu 01 ini di kedua ujung. Tetapi operasi terburuk waktu on n ini ketika menggunakan notasi indeks di dekat bagian tengah DQ. Oke, di sini ada semua penjelasannya, ada ODQ ADT-nya, collection DQ-nya, dan deskripsinya. Deskripsinya ya. Oke. Sorry. Nah, di sini ada codingannya. Kita lihat sini ada import collectionnya, the collectionnya, terus the append left-nya, the append left lagi, terus the append-nya. Kita sini print, print, depot print. Oke, sini muncul semua penjelasannya. Nah, di sini ringkasan. Kita mempelajari 3 ADT berikut: tumpukan, ekor, dan decrease. Nah, implementing the ADT using Python list, yaitu mengimplementasikan ADT ini menggunakan daftar Python. Nah, menganalisis kinerja implementasi ini. Oke, mungkin itu saja video yang saya bisa jelaskan.
Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa? Pam dulu kiriman.